adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi sama Lause Kinkin dan Lause Derby. Nah, adik-adik tahu kan kalau hari ini tuh hari Minggu, di mana kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Betul adik-adik, karena Tuhan itu suka kalau misalnya anak-anak Tuhan menyembah nama Tuhan. Ya, sekarang kita mau sama-sama pujikan pujian untuk Tuhan kita. Pujikan dengan semangat ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita pujikan sekali lagi ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bisa beribadah. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lause Kinkin, Lause Derby mau cerita. Kemarin itu Lause Derby lagi seru main handphone, lagi scrolling. Ada adiknya Lause Derby yang kecil itu, dia nakal. Tiba-tiba handphonenya diambil. Jadinya Lause ini marah banget rasanya. Betul, Lause Derby, ternyata adanya Lause Derby ini nyebelin ya. Nah, tapi kalau marah-marah itu bukan kasih loh namanya Lause. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi saudara kita walaupun kita sedang marah. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan hari ini, yaitu KASIH. Tiba saatnya sekarang kita untuk mengakui iman kita. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau ambil sikap yang baik untuk mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mama dan Papa bisa membantu mengirimkan uang persembahan pada rekening gereja, atau persembahannya boleh adik-adik kumpulkan dulu di rumah. Nanti kalau misalnya kita sudah ibadah tatap muka lagi, persembahannya boleh diberikan di gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau sama-sama pujikan persembahan kami. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan, berkat materi yang Tuhan berikan kepada Bapa Mama kami. Tuhan, kami memberikan sedikit yang juga daripada Tuhan untuk dikelola di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Sebentar, kalau kami mau mendengarkan firman juga, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Roh Kudus yang manis. Ku ingin menjadi
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, kita mau siapkan Alkitabnya, catatan mingguannya, supaya nanti nggak cari-cari lagi. Nah, kita duduk dengan baik. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati untuk saat ini Tuhan yang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lasilda akan cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun ini mendapatkan pesan dari Tuhan yang harus disampaikan kepada Raja Fir'aun. Kira-kira pesan apa ya yang harus disampaikan Nabi Musa dan Harun ini? Kita mau buka Alkitab kita supaya kita tahu pesan apa yang disampaikan kepada Raja Fir'aun. Kita buka Alkitab kita di Kitab Keluaran pasal 5. Kitab Keluaran pasal 5 ayat yang pertama. Keluaran pasal 5 ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Wah, ternyata pesan yang harus disampaikan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Raja Fir'aun itu adalah bangsa Israel kan waktu itu di tanah Mesir ya. Nah, pesan yang disampaikan itu bangsa Israel itu harus keluar dari tanah Mesir supaya bisa merayakan perayaan bersama-sama, beribadah sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan memerintah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi ke tanah Mesir, ke Raja Fir'aun, menyampaikan pesan bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir supaya bangsa Israel bisa merayakan perayaan di padang gurun bersama-sama dengan Tuhan. Wah, tapi pada saat Nabi Musa dan Nabi Harun ini pergi ke tanah Mesir dan mengatakan pesan Tuhan kepada Raja Fir'aun, apa yang dikatakan Raja Fir'aun adik-adik? Raja Fir'aun bilang, "Siapa Tuhan itu? Aku tidak kenal sama dia. Aku tidak akan mendengarkan pesan dia. Aku tidak akan mendengarkan firman yang disampaikan sama dia." Wah, di Mesir itu adik-adik ya, bangsa Israel itu bekerja sangat keras, diperbudak sama Raja Fir'aun ini. Dari pagi, siang, sore, hingga malam, bangsa Israel ini selalu bekerja terus, nggak ada istirahatnya. Dan bangsa Israel itu mengeluh ya, berbicara sama Tuhan. "Tuhan, kok kita semuanya malah diperbudak gini? Tuhan, apakah Tuhan itu peduli sama kita?" Nah, kira-kira Tuhan peduli nggak sama bangsa Israel adik-adik? Ya, Tuhan itu tetap peduli sama bangsa Israel. Tuhan akan menunjukkan kasih dan kekuasaannya yang sangat besar itu kepada mereka. Tuhan memerintah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi menemui Raja Fir'aun lagi. Namun Raja Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan mereka. Pesan Tuhan yang disampaikan itu kepada Raja Fir'aun. Lalu Tuhan menyuruh Harun untuk memperlihatkan sebuah tanda yang besar kepada Raja Fir'aun. Tanda apa adik-adik? Ternyata pada saat itu di depan Raja Fir'aun, Nabi Harun ini mengambil tongkatnya adik-adik. Mengambil tongkatnya dan dilemparkan ke tanah. Dilemparkan di atas tanah. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik sama tongkatnya Nabi Harun ini? Keluar ular. Ularnya sangat banyak. Wah, Raja Fir'aun ketakutan ya. Akhirnya Raja Fir'aun memanggil sihir-sihirnya, memanggil peramal-peramalnya untuk membuat hal seperti itu juga, seperti yang Nabi Harun lakukan. Akhirnya sihir-sihir itu juga bisa loh mendatangkan ular-ular juga. Tapi apa yang terjadi adik-adik?
ular-ular Nabi Harun memakan habis ular-ular sihir si Raja Fir'aun. Nah, dengan melakukan hal tersebut, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu, adik-adik. Nah, tapi apa yang dilakukan sama Raja Fir'aun? Raja Fir'aun tetap tidak mau menghormati Tuhan, tetap tidak mau mendengarkan pesan Tuhan, adik-adik. Dan keesokan harinya, Tuhan memerintah Harun lagi kembali ke tanah Mesir. Pada saat itu, Harun mengambil tongkatnya lagi, mengangkat tongkatnya ke atas sungai Nil. Dan pada awalnya sungai itu bersih, ya adik-adik, bersih, bening. Pada saat Nabi Harun mengangkat tongkatnya itu di atas sungai Nilnya berubah menjadi darah. Jadi air yang awalnya bersih itu berubah menjadi darah, adik-adik. Dan penyebab dari air itu menjadi darah akibatnya apa, adik-adik? Ikan di dalam air itu mati dan tidak ada persediaan air untuk orang-orang di tanah Mesir. Dengan melihat seperti itu, Raja Fir'aun tetap, adik-adik, tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan mengirimkan kembali hukuman. Tadi itu adalah tulah pertama. Tulah itu adalah hukuman dari Tuhan untuk tanah Mesir itu tadi. Nah, kemudian Allah mengirimkan tulah yang kedua. Apa tulah yang kedua? Harun mengulurkan tongkatnya ke atas seluruh air di Mesir, adik-adik. Dan tiba-tiba pada saat Nabi Harun ini mengulurkan tongkatnya di atas air itu, tiba-tiba ada kata melompat, adik-adik, dari dalam air itu tadi. Bukan hanya satu kata, tapi ribuan kata keluar dari air itu, adik-adik. Wah, menjijikkan sekali ya. Dan kata itu menutupi seluruh tanah Mesir. Jadi kata itu masuk ke dalam rumah-rumah warga di tanah Mesir. Tapi pada saat itu juga Raja Fir'aun ini berkata sama Nabi Musa dan Nabi Harun, "Berdoalah kepada Tuhanmu supaya dijauhkan kata-kata itu, maka aku akan membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir." Tetapi pada saat Nabi Musa dan Nabi Harun sudah berdoa sama Tuhan, ya, kata-katanya sudah hilang dari tanah Mesir, tapi Raja Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan pesan Tuhan. Ternyata dia ingkar janji, adik-adik. Dia tidak melakukan apa yang dia katakan tadi, membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, ternyata Raja Fir'aun berbohong, ya. Dan tulah tetap berlanjut, adik-adik. Hukuman tetap berlanjut karena Raja Fir'aun ini tetap tidak mau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan pun mengirimkan hukuman lain. Tulah ketiga pun datang di tanah Mesir itu, yaitu adalah nyamuk, tulah nyamuk. Nah, menutupi tanah Mesir. Nyamuk itu menghinggapi binatang juga, bukan hanya manusia, tapi binatang juga dihinggapi oleh nyamuk yang banyak itu, adik-adik. Nah, meskipun ahli-ahli Taurat sudah memberitahukan kepada Raja Fir'aun bahwa ini adalah karya Tuhan, tapi Raja Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan mereka juga. Nah, lalu Tuhan mengirimkan hukuman lagi sama Raja Fir'aun. Wah, tidak kapok-kapok ya Raja Fir'aun ini, padahal sudah diberikan hukuman sama Tuhan terus-menerus, tapi tetap tidak mau percaya sama Tuhan, tidak mau mendengarkan pesan Tuhan. Tulah keempat pun datang di atas tanah Mesir. Tuhan mengirimkan lalat pikat. Nah, tapi tetap adik-adik Raja Fir'aun gak mau mendengarkan Tuhan. Tuhan mengirimkan lagi hukuman, tulah kelima. Apa adik-adik? Tulah kelima adalah penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah penyakit demam yang tinggi yang mematikan seluruh ternak dari bangsa Mesir ini. Nah, tapi bangsa Israel, ternaknya bangsa Israel ini tetap dilindungi sama Tuhan. Gak ada yang mati ternaknya bangsa Israel ini. Yang mati hanya ternaknya bangsa
bangsa Mesir aja. Tetapi hati Fir'aun masih sangat keras, tidak mau mendengarkan Tuhan, adik-adik. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun untuk menghamburkan jelaga ke udara di depan Fir'aun, adik-adik, supaya Fir'aun itu melihat. Hal ini menyebabkan penyakit kulit yang sangat parah dan menyebar di seluruh manusia dan binatang. Ya, penyakit sampar itu, sehingga dia sampai mati, adik-adik ya. Dan Tuhan memberikan hukuman lagi, yaitu tulah yang keenam, yaitu bara. Bara itu adalah borok, penyakit kulit yang adik-adik. Penyakit kulitnya bukan hanya di manusia aja, tapi di hewan-hewannya juga. Kalau misalkan penyakit itu digaruk ya, digaruk-garuk gitu, wah tambah parah ya adik-adik. Tapi Raja Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan Tuhan. Penyakit bara itu adalah tulah Tuhan yang keenam. Tuhan pun tetap mengirimkan hukuman lagi terus-menerus kepada Raja Fir'aun, yaitu tulah ketujuh adalah hujan es. Hujan es ya adik-adik. Nah, hujan es itu menghancurkan semua tanaman dari bangsa Mesir. Tapi tanaman-tanaman bangsa Israel ini tetap dijaga sama Tuhan ya, tetap subur. Nah, tanaman-tanamannya bangsa Mesir ini dihancurkan sama Tuhan. Firaun ingin tulah ini berhenti ternyata adik-adik ya. Tetapi pada saat hujan es itu sudah berhenti, ia tetap keras lagi adik-adik, tidak mau mendengarkan Tuhan. Wah, berbohong terus ya Raja Firaun ini, mengingkari perkataannya. Akhirnya Tuhan pun mengirimkan lagi hukuman yang ke-8. Wih, sampai yang ke-8 ya adik-adik, Raja Firaun tetap tidak mau mendengarkan Tuhan. Wah, tulah yang ke-8 ini adalah belalang. Banyak sekali belalang datang ke tanah Mesir, memakan tanaman-tanamannya di tanah Mesir. Tapi belalang ini tidak memakan tanaman bangsa Israel. Jadi tanamannya bangsa Israel tetap terjaga ya. Bangsa Israel tetap bisa menanam. Tanamannya masih subur ya. Tapi tanamannya di tanah Mesir ini sudah kering, sudah dimakan sama belalang ini. Nah, Fir'aun memohon agar tulah ini dihilangkan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan angin yang sangat kencang ya, sehingga belalang ini terbang ke arah angin itu tadi. Akhirnya belalang ini hilang. Tapi hati Raja Fir'aun masih tetap keras, adik-adik. Tetap tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengirimkan tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Nah, jadi di tanah Mesir itu langitnya gelap adik-adik, selama 3 hari itu gelap. Tapi pada saat itu bangsa Israel, di desanya bangsa Israel ini masih tetap terang, nggak gelap kayak di tanah Mesir itu tadi. Wah, namun Fir'aun pun tetap adik-adik menolak bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan pada akhirnya tibalah hari di mana Tuhan menuntun bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, yaitu Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10. Ini adalah tulah yang terakhir, hukuman yang terakhir bagi bangsa Mesir. Kira-kira hukuman ke-10 ini apa ya adik-adik? Hukuman yang ke-10 ini adalah di mana anak sulung, yaitu anak pertama di tanah Mesir itu akan mati. Nah, Tuhan menyampaikan pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk disampaikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini menyembelih anak domba yang bagus. Nanti kalau sudah disembelih, darahnya itu dioleskan di pintu mereka, supaya pada saat Tuhan melewati rumah mereka, kalau ada darah domba itu, Tuhan tidak akan membunuh anak sulung mereka. Nah, akhirnya Tuhan pun datang untuk membunuh dari
anak-anak di Mesir itu tadi yang pintunya nggak ada darah domba itu tadi adik-adik. Dan pada malam yang mengerikan itu adik-adik, Raja Firaun ini akhirnya menyerah ya. Ya udah, sana kalian pergi, bawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel pun meninggalkan tanah Mesir adik-adik. Musa dan Harun pun memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Wah, ternyata Tuhan itu sangat hebat ya adik-adik. Pada saat kalau misalkan kita nih mau mendengarkan firman Tuhan, mau taat sama perkataan Tuhan, kita akan diselamatkan seperti bangsa Israel tadi. Tapi kalau kita tidak taat sama Tuhan, tidak mau mendengarkan firman-Nya, tidak mau percaya sama Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan lakukan? Memberikan hukuman seperti di tanah Mesir tadi. Sampai-sampai 10 hukuman yang dikirimkan Tuhan kepada bangsa Mesir, kepada Raja Firaun tadi ya. Nah, sekarang kembali lagi kepada adik-adik nih. Kalau adik-adik dikasih pilihan nih, mau diselamatkan apa mau dikasih hukuman? Nah, pasti pilihannya mau diselamatkan ya. Kita mau belajar seperti bangsa Israel ya adik-adik, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan itu selalu menepati janjinya, menepati apa yang dikatakan Tuhan. Pasti Tuhan akan menepatinya, seperti Tuhan menepati janji bangsa Israel untuk dikeluarkan dari tanah Mesir. Karena Tuhan itu selalu menepati janjinya. Tuhan itu kasih adik-adik. Sekarang kita mau percaya sama Tuhan apa enggak? Nah, kita mau percaya sama Tuhan ya adik-adik. Kita mau mendengarkan, taat akan firman-Nya, kita mau mendengarkan pesan-pesan Tuhan supaya kita juga diselamatkan sama seperti bangsa Israel. Nah, firman Tuhan sampai sini adik-adik boleh mencatat catatan mingguannya, lalu dihafalkan ayat hafalannya. Sudah selesai, kita tutup semuanya, Alkitabnya, buku catatan mingguannya kita tutup. Dan ingat ya adik-adik, kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita akan diberikan apa? Keselamatan dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, yang sudah mengingatkan setiap kita Tuhan untuk selalu percaya kepada Tuhan, agar hidup kami diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah dalam hidup kami dapat menaati firman Tuhan, mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menepati janji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang ibadah kita mau kita tutup. Sebelumnya kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.